Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Rizal Mustari, absen 4 dari Prodi BKPI kelas A angkatan 2022. Di sini saya akan mengerjakan tugas manajemen kepemimpinan dan pendidikan Islam, yaitu membuat video tentang peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama di sini ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu berasal dari kata pemimpin, yaitu leader, yaitu suatu pemimpin yang memimpin sebuah organisasi. Kepemimpinan ini adalah suatu kemampuan atau kesiapan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi atau mengajak atau menuntun bawahannya atau stafnya untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Kepemimpinan ini hakikatnya hanya ada pada suatu kelompok yang terorganisasi, contohnya sekolah, organisasi-organisasi yang ada di sekolah atau di kampus seperti OSIS, organisasi kayak HMPS, dan lain sebagainya. Terus ciri-ciri seorang pemimpin, yang pertama itu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya. Yang kedua, memfungsikan keistimewaan yang lebih dibanding orang lain, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Terus yang ketiga, memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dijelaskan juga dalam surat Ibrahim ayat 4. Terus yang keempat, mempunyai karisma atau wibawa di hadapan orang lain. Ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 91. Terus yang kelima, bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar orang lain simpatik kepadanya. Ini juga dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 157. Yang keenam, bermusyawarah kepada pengikut serta meminta pendapat dan pengalaman mereka. Ini juga dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Terus yang ketujuh, memberikan kontrol pengawasan atas kerja anggotanya. Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Hajj ayat 41. Dan yang terakhir ini, bersedia mendengar nasihat dari bawahannya serta tidak sombong. Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 206. Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri seorang pemimpin itu sudah diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kita harus menjadi pemimpin yang baik dalam berorganisasi. Terus kita akan masuk inti, yaitu peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu bentuk kepemimpinan pada lembaga pendidikan Islam yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah ini merupakan suatu komponen yang paling berperan dalam dunia pendidikan, seperti kegagalan dan keberhasilan itu dapat ditentukan oleh kepala sekolahnya, oleh yang memegang kekuasaan tertinggi di sekolah itu. Karena kepala sekolah ini merupakan pengendali, pengatur untuk mencapainya suatu tujuan dari sekolah tersebut. Jadi kayak visi misi itu diciptakan oleh kepala sekolah, dan sekolah harus mencapai tujuan dari visi misi tersebut melalui program yang dijalankan oleh kepala sekolah tersebut. Dan kebanyakan sekolah-sekolah pada saat ini memiliki tujuan yang tak jauh berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain,
Itu contohnya sekolah yang efektif, bermutu, dan tentunya menjadi sekolah favorit. Dan itu merupakan salah satu tujuan dari sekolah, maka kepala sekolah harus berjuang untuk mencapai tujuan tersebut. Kepala sekolah ini harus bertanggung jawab atas kegagalan atau keberhasilan dalam pengelolaan sekolah tersebut agar menjadi sekolah yang efektif, bermutu, favorit gitu. Dan sebagai pemimpin yang profesional, kepala sekolah selalu dituntut untuk adanya perubahan yang baik di suatu lembaga sekolah tersebut. Pada dasarnya, tugas kepala sekolah ini sangat luas, yaitu diantaranya menjaga agar semua program sekolah berjalan dengan lancar. Yang kedua, menangani konflik yang terjadi di sekolah atau menghindari konflik yang memungkinkan terjadi di suatu sekolah. Terus yang ketiga, memulihkan kerjasama antar tim. Itu kepala sekolah harus bekerja sama dengan staf-stafnya agar bisa menjalankan semua program sekolah ini dengan baik dan mencapai suatu tujuan tertentu. Yang keempat di sini membina staf dan murid. Jadi kepala sekolah ini harus membina staf agar bekerja, memotivasi staf juga agar bekerja dengan baik. Dan sebagai kepala sekolah juga harus membina muridnya agar menjadi murid yang baik dan nurut kepada guru, staf maupun kepala sekolah. Yang kelima di sini mengembangkan organisasi, dan yang keenam mengimplementasikan ide-ide pendidikan. Jadi kepala sekolah ini harus mengimplementasikan ide-ide pendidikan agar siswanya dapat belajar dengan nyaman dan yang diajarkan pun itu masuk ke dalam otaknya sehingga tujuan dari sekolah ini tercapai gitu, yaitu memintarkan semua murid yang ada di sekolah tersebut. Terus fungsi dan peran kepala sekolah itu yang pertama sebagai pendidik. Kepala sekolah ini yang seperti saya jelaskan tadi, kepala sekolah harus mendidik staf-stafnya agar mengajar dengan baik dan benar. Kepala sekolah harus mendidik murid-muridnya juga agar menjadi murid yang cerdas, pintar, seperti itu. Terus yang kedua ini sebagai manajer. Jadi kepala sekolah yang berhak mengatur semua program-program yang ada di sekolah agar berjalan dengan lancar. Terus yang ketiga di sini sebagai administrator. Yang keempat sebagai supervisor. Yang kelima sebagai pemimpin. Yang keenam sebagai inovator. Jadi kepala sekolah harus mengadakan inovasi-inovasi dalam pembelajaran agar muridnya tidak bosan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.